Copy this, copy that. Living big in my office hat. Paper flies and Halo teman-teman fotokopi dan percetakan Kota Medan. Ketemu lagi dan kali ini kita akan bahas materi kedua yaitu LPI dan DPI. DPI itu adalah dot per inch yang mana biasanya dipakai oleh printer ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwasanya di luar negeri sana mesin fotokopi mau dari merek Canon, Xerox, Fujifilm, Kyocera, Brother itu sebutannya tetap printer. Menggunakan tinta bubuk atau tinta cair sebutnya tetap printer. Nah, DPI itu biasanya menentukan ketajaman titik cetak. Sekali lagi, DPI itu adalah dot per inch yang mana menentukan ketajaman titik cetak. Biasanya dipakai di printer-printer ya. Terus berapa DPI biasanya rata-rata printer itu? Dari 300 sampai 2400, bahkan ada yang 4800 ya setahu saya yang baru-baru ini. LPI itu adalah line per inch yang mana biasa dipakai sama desainer, perusahaan cetak, pracetak yang mana menentukan kepadatan raster atau gambarnya. Biasanya khusus untuk LPI itu disertai proses pemisahan warna atau separasi warna dan rasterisasi. Pada umumnya sekitar 85 sampai dengan 200 lebih LPI biasanya dipakai untuk yang gambarnya sangat amat detail ya, biasanya gitu. Nah, kita langsung aja, saya nggak mau berlama-lama karena rata-rata orang itu biasanya fokusnya hanya sekitar 10 menit saja. Jadi saya nggak boleh bikin video yang bikin Anda terlalu lama ya. Oke, langsung aja. Sekali lagi, materi ini ada di WA Group dan atau kalau teman-teman nggak nemu bisa temukan di keterangan di bawah video ya. Oke, saya akan langsung aja. Jadi dasarnya itu adalah composite sama separation. Langsung aja saya jelaskan lewat sini aja. Jadi composite sama separation itu apa sih? Composite sama separation itu biasanya adanya di kalau kita mau cetak biasanya di Corel Draw ya. Nah, di sini nih, ini ada composite sama separation. Jadi kalau composite itu biasanya menyatukan gambar. Jadi langsung dikeluarin dicetak itu langsung semua keluar. Mau warna biru, merah, kuning, hitam tuh langsung keluar semua. Ini composite. Nah, biasanya pratinjau akhirnya atau hasil cetaknya itu udah langsung keluar semua. Sedangkan di color separation itu beda, teman-teman. Di color separation kalau kita klik yang di bawah ini, yang ini, nah ini dia akan langsung melakukan separasi warna, perubahan warna. Jadi kalau misalnya kita maunya warnanya itu berwarna, warna yang kita mau, jangan lupa yang sini dicentang ya. Print separation in color. Nah, next time kita akan bahas masalah auto spreading ya atau semprotannya berapa banyak dalam persen. Ini ada 0,5 sampai dengan 18 poin ya. Nah, ini namanya postscript trapping. Nah, ada di materi. Next time aja kita bahas. Kita akan ke sini. Jadi misalnya kalau misalnya mau ngeluarin warna biru ya biru aja gitu. Kalau misalnya mau ngeluarin warna merah, nah yang keluar merah aja. Warna kuning ya yang keluar kuning aja. Kalau misalnya warna hitam yang keluar ya hitam aja. Nah, jadi dengan begini teman-teman jadi langsung tahu nih. Oh, berarti cara kerja mesin atau printer yang besar banget itu yang ada 4 warna. Seperti GTO atau mungkin SM yang mana itu dibuat sama Jerman ya. Mesin itu dibuat oleh Jerman yang mana cara baginya ya seperti ini teman-teman. Jadi yang keluar pertama kali itu biru, setelah biru magentanya dulu ya kan, setelah magenta yellow, kuningnya dulu keluar, habis itu warna hitam. Cara kerjanya seperti itu. Pertanyaannya adalah apakah ini bisa digunakan untuk sablon baju? Ya, rata-rata teman-teman sablon baju langsung diginiin aja biasanya. Nah, kalau untuk sablon baju mereka biasanya pakainya bukan yang separation color in color ya. Jadi dipisah berdasarkan warna, enggak, mereka akan cetaknya hitam putih. Nah, jadinya kalau misalnya kita cetak kuning yang keluar akan seperti ini. Kalau dikeluarkan dengan warna merah, merahnya akan seperti ini. Kalau dikeluarkan dengan warna biru, ya birunya kurang lebih akan seperti ini. Dan sekali lagi, biasanya kalau untuk sablon biasanya mereka pakai DPI. Kenapa kok bukan LPI? DPI itu adalah dot per inch. Jadi yang dikeluarkan warnanya untuk tukang sablon itu biasanya dot, titik-titiknya itu. Nah, kenapa kok titik-titiknya? Jadi ketika warna-warnanya dijadikan satu, warnanya akan menjadi satu dan menjadi warna CMYK bersamaan. Kalau ada warna yang lain itu akan keluar juga. Jadi penggambaran warna itu dimulai dari pemisahan warnanya. Nah, lanjut. Bagaimana caranya biar prepressnya itu bisa muncul? Kita lanjut aja. Ini sebenarnya tetap bisa ya, mau di composite atau separation bisa ya teman-teman. Nah, cara mengeluarkannya gampang. Ini awalnya kan tidak dicentang nih. Kalau dikeluarkan dicentang, dia akan muncul tanda titik gitu. Nah, kayak gini. Jadi ketika dicentang kayak gini, dia akan muncul di sini. Dan ketika di-apply dia akan muncul di sebelah sini. Cara munculkannya bagaimana? Ini mark to object yang bawah ini dicentang. Nah, itu akan muncul. Kalau misalnya colornya kita composite, kurang lebih warnanya akan menjadi seperti ini. Kita centang dulu 1, 2, 3 densi. Terus kalau mau namanya mau pakai nomor within page juga boleh. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi kalau dicetak otomatis dia akan keluarannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita besarkan dulu ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi di sini akan ada penggunaan warnanya apa saja nih. Terus saturasinya berapa kayak gitu itu. Nah, sepersis dengan di video bagaimana cara cetaknya. Untuk cetaknya saya akan pisah videonya ya. Saya akan pisah videonya dan begitulah kalau misalnya teman-teman cetak di tempat
percetakan yang besar yang udah menggunakan mesin GTO, Duplo, apalagi SM, biasanya mereka akan pecah warna tuh di situ. Apakah ini bisa dipakai untuk sablon? Jawabannya jelas bisa. Tinggal teman-teman harus pisahkan warnanya aja. Harus pisahkan warnanya. Jadi kalau misalnya di separation, nah nih warnanya akan keluar. Kalau dipisah berdasarkan warna, ya seperti ini tadi. Kalau merah-merah aja, biru-biru aja. Dan sudah ada contoh videonya. Teman-teman bisa klik video untuk hasilnya. Nah, lanjut. Jadi teman-teman perlu perhatikan nih. Ini teman-teman bisa oprek-oprek sendiri ya. Apakah warna itu bisa berubah? Kita akan coba lewat sini aja, print preview ya. Kita akan coba lewat print preview. Jadi perlu saya pertegas bahwa warna ini yang ada di sini, nah itu bisa berubah kalau misalnya kita juga rubah warnanya. Misalnya color profile-nya saya pakai Epson SCT berapa nih? Nah ini untuk cloth, untuk baju ya. Dia akan berubah tuh warnanya, dia akan berubah. Nah tuh warnanya berubah ya. Kalau kita ganti lagi menjadi HCI, kita ganti, tuh warnanya berubah lagi teman-teman. Jadi sangat berbeda ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai printer pengen warnanya mendekati sama, misalnya dengan hasil cetakan sebelumnya, inilah yang dipakai oleh beberapa orang di perusahaan cetak yang sangat besar. Karena biasanya rata-rata teman-teman kita itu pakainya, penggunaan warnanya itu berdasarkan kebutuhan. Dan ingat, yang perlu dikalibrasi itu bukan hanya printernya. Jadi untuk mendapatkan warna yang mirip, itu monitornya juga perlu dikalibrasi. Jadi warna biru, merah, kuning, hitamnya akan sama dengan hasilnya. Apakah ada alatnya? Ada. Saya lupa nama alatnya. Kalau nggak salah namanya color meter ya. Bentar kita cari. Saya lupa ingat. Bentar ya. Alat. Oh ini ada tadi. Saya tadi sudah cek. Ini dia. Nah ini namanya spektrofotometer. Nah harganya macam-macam. Dari yang 1.500.000 ada yang 2 juta ada yang 5 juta ada. Tapi kalau pengen yang bagus banget, saya pernah datang berkunjung ke rumah teman tuh. Alatnya nggak ada di Indonesia ya. Sekali lagi alatnya nggak ada di Indonesia. Jadi color meter itu setahu saya yang paling bagus itu sekitar 20-an juta kalau nggak salah. Itu bisa dipakai untuk teman-teman yang pre-press yang udah pakai mesin GTO, SM, Duplo gitu tuh yang udah 4 warna untuk mengetahui warna ini konsisten enggak. Misalnya warna hijaunya sama enggak, ada pengurangan enggak. Makanya kalau misalnya kita lihat di percetakan tuh yang mohon maaf ya teman-teman ya, yang harganya di bawah rata-rata itu kadang warna hijaunya nggak konsisten gitu. Nah mereka ceknya pakai alat ini, namanya color meter. Harganya ya sadis ya teman-teman, sadis teman-teman. Jadi saya doakan sih mudah-mudahan teman-teman ada yang punya dan bisa beli gitu. Nanti kita bisa belajar bareng. Kalau saya belum. Nah lanjut. Nah warna-warna ini sebenarnya didominasi dengan profile ya, color profile itu bisa didapatkan dari mana aja sih? Ini bisa didapatkan kalau teman-teman pernah punya printernya atau mungkin minjem printer hanya untuk nyari color profile-nya. Ada banyak. Saya masih ingat ada teman percetakan mesinnya itu nggak banyak, beberapa, tapi yang besar juga ada. Mereka itu hanya mencuri color profile dengan cara menginstal softwarenya aja. Sekali lagi, menginstal softwarenya aja. Jadi dengan menginstal software, harapannya adalah dia bisa menyamakan hasil cetak dengan printer atau mesin sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada si A nih pernah cetak di percetakan A, nah pindah ke percetakan B biar sama bagaimana pakai ini. Jadi apalagi kalau misalnya dia udah tahu nama, merek sama serial mesinnya itu apa, itu lebih gampang sih. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya kalau teman-teman merubah color inversion, merubah color profile, terus renderingnya seperti apa, itu ya otomatis akan ada perubahan loh teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau merubah sesuatu di sini, pengen iseng-iseng lah ya, ibaratnya pengen iseng printer saya ini atau mesin cetak saya ini maksimalnya di cetakan seperti apa sih gitu. Nah, teman-teman bisa rubah-rubah sendiri, ceknya di sini. Nah, pentingnya LPI dan DPI itu sebenarnya untuk apa? Sejatinya, kalau misalnya cetakannya bagus banget, itu nggak akan geser seperti ini teman-teman. Kebetulan saya sudah ada. Nah, ini kalau printernya bagus, dia nggak akan geser seperti ini. Jadi ini seperti ada double ya. Nah, jadi kalau dicetak 2 kali atau 3 kali, hasilnya bisa seperti ini. Tapi kalau yang bagus banget, nah ini yang jelek ya. Ini yang bagus, dia cuma 1 titik ini aja. Nah, kenapa kok di printer itu pakainya DPI? Ya itu tadi, rata-rata yang disemburkan itu adalah dot per inch. Jadi kalau ada tanda titik seperti ini, nah ini yang ini. Nah ini berarti ada yang bocor tuh. Ada yang bocor atau mungkin kertasnya yang jelek. Nah tapi kalau misalnya hasilnya berbayang seperti ini, nah dengan ini jelas ya, fungsi LPI itu adalah ngurusin line per inch. Jadi kalau ada pergeseran, kertasnya lebih sedikit misalnya, lebih 0,2 mili atau 1 mili deh, hasilnya akan seperti ini. Dan ini tidak bisa dideteksi karena apa?
Kalau ini tidak difoto dengan jarak yang dekat, inilah fungsinya color meter tadi. Jadi kalau difoto dari jarak jauh, kita nggak akan kelihatan teman-teman. Nah tuh, nggak kelihatan. Tapi kalau kita fotonya pakai color meter, kelihatan. Ini sebenarnya bengkok semua ini, seriusan. Ini sebenarnya semuanya bengkok semua. Alias warnanya nggak lurus. Saya serius. Warnanya nggak lurus, kelihatan di mata kita, lurus-lurus aja. Lihat, fontnya masih oke, masih terbaca di mata kita. Tapi kalau menggunakan color meter, jangan kaget. Awalnya ini kelihatan lurus-lurus aja nih, tapi kalau pakai color meter, dia akan kelihatan, nampak teman-teman. Nah ini, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nampak banget kalau dia bergeser. Apakah tidak pernah bergeser? Jawabannya pasti sering ya. Makanya beberapa mesin-mesin besar itu pakai alat yang kayak mikroskop gitu dilihat geser enggak. Nah, fungsinya daripada prepress ya ini. Lalu fungsi dan peran LPI itu untuk apa? Line per inch itu adalah menghitung berapa jumlah pergeseran yang dilakukan oleh mesin cetak sehingga bisa disempitkan atau dipersempit sehingga lebih pas gitu. Sedangkan dot per inch itu biasanya karena tintanya itu kan disembur ya. Nah, jadinya kayak gini nih, apakah rata atau enggak. Makanya di sistem cetak kalau teman-teman lihat di composite ini ada auto trapping yang akan kita bahas di kemudian hari. Kenapa kok di trap? Kalau auto spreading dia akan nyebar. Jadi kan kalau printer itu mau serbuk atau tinta cair setahu saya, dia tetap disemburkan. Nah, spreadingnya itu kan ada batasannya, maksimal sampai berapa poin. Terus sedangkan kalau fixed width itu biasanya udah langsung difokuskan ke bagian terkecil sehingga tidak geser, tidak ada pergeseran pada tanda-tanda yang dibuat oleh prepress. Kurang lebih seperti itu materi dari saya. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan, ada saran atau mungkin ada kritikan, silahkan komentar di bawah. Mana tahu ilmu saya juga biar bisa update lagi. Kalau misalnya teman-teman suka, silahkan klik like-nya. Kalau nggak suka, klik tombol dislike-nya biar saya tambah berkembang dan tambah baik. Terima kasih teman-teman komunitas fotokopi dan percetakan Kota Medan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan selamat bekerja.